Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pengajian pagi yang mulia ini menyangkut tentang sabar. Al-Baqarah ayat 350. Buka surat Al-Baqarah ayat 350. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ista'inu, minta tolong olehmu, bis-sabri dengan bersabar, wassalah dan dengan sembahyang. Laki tulung legata alal akhirah, di ada hari akhirat gata. Bisabari, yang pertama dengan sabar, wassalah dan dengan sembahyang. Pakiban makna dengan sabar, artinya sabar di atas taat, sabar di atas bala. Bicara sabar di atas taat na dua, taat di atas perintah dan taat di atas menjauhi perintah. Artinya ala dawamiha, di atas mengekalkannya taat. Baik taat itu menyangkut tentang perbuatan atau taat menyangkut tentang meninggalkan larangan. Musibah dengan segala pembahagiannya dibagi tiga. Sabar dengan segala bahagiannya dibagi kepada tiga. Yang pertama, sabar ala ta'at bidawami fi'liha, sabar di atas taat dengan mengekalkan di atas memperbuat taat. Yang kedua, sabar alal maksiat ala dawami tarkiha, tabar di atas maksiat di atas meninggalkannya maksiat. Yang ketiga, sabru alal bala, sabar di atas bala. Dengan apa sabar di atas bala? Bihamdillah,
dengan memuji Allah wa syukrihi alaiha, dan dengan mensyukurinya Allah di atas bala. Nah, masalah kenapa jalan sabar di atas bala memuji Allah? Kenapa sabar di atas bala syukur? Jawabannya, dikarenakan nikmat di atas sabar Allah balas dengan syurga Allah. Maka sepantasnya dikala bala menimpa kita, kita menyebut alhamdulillah. Kehilangan harta, alhamdulillah. Kehilangan keluarga, kita sabar. Atas sabar itu kita pantas mengucapkan alhamdulillah. Nah, hal yang demikian bak gedanyo ka merasa aneh. Aneh kedengarannya. Manakala ditimpa musibah malah mengadakan alhamdulillah, aneh kedengaran. Tapi kalau sudah dipahami, ini bukan hal yang aneh. Kenapa dikala datang musibah kita mengucapkan alhamdulillah? Karena nikmat Allah sangat besar di belakang musibah. Kita dikala musibah mengucapkan syukur kepada Allah. Kenapa? Balasan nikmat Allah di atas bala adalah balasan surga, maka layak kita bersyukur dikala datang musibah. Dan segala sesuatu yang Allah berikan pasti ada hikmahnya. Fayakunu syakiran ala sarra'i wad dharra, maka sepatutnya kita mengucap syukur kepada Allah di atas segala kesempitan dan di atas segala kemudaratan. Apapun yang menimpa, kesempitan rezeki, kemudaratan, bala dari Allah, sepatutnya kita bersyukur kepada Allah. Wa a'damuha sabru 'alal maksiyati bidawami tarkiha. Di antara tiga sabar ini, sabar yang paling tinggi adalah sabar di atas maksiat, dengan mengekalkan meninggalkan maksiat. Sabar di atas meninggalkan maksiat duduknya pada posisi yang paling tinggi. Orang mukminin dan mukminat, di antara segala sabar yang tiga ini, yang paling sukar adalah meninggalkan maksiat. Malah dikala datang bencana dari Allah, dan setelah datang bencana dari Allah, orang kembali melakukan maksiat. Sukar meninggalkan maksiat. Posisi yang kedua adalah sabar di atas taat. Kemudian yang ketiga adalah sabar di atas bala. Orang mampu melakukan ibadah kepada Allah, tapi memelihara ibadah, mengekalkan fala ibadah sangat sukar. Berkekalan mengekalkan diri di atas pahala yang sudah diraih cukup sukar. Kita mampu melakukan solat subuh berjamaah, kita bisa bangun pagi, tapi memelihara solat subuh, pahala bangun pagi, pahala solat subuh berjamaah, pahala mendengarkan tausiah, kita tidak mampu menjaga.
kebiasaannya setelah melakukan ibadah kita tidak bisa mengekalkan di atas pahala ibadah, sangat sukar. Kenapa yang paling tinggi, sabar yang paling tinggi adalah sabar di atas mengekalkan meninggalkan maksiat. Yang kedua sabar di atas taat. Yang ketiga yang terakhir baru sabar di atas bala. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul, "Annas-sabira 'alal bala'i yarfa'uhu Allahu salasa mi'ati darajatin baina kulli darajatin baina as-sama'i wal ard." Darajatan, kata Rasul. Sesungguhnya orang yang sabar di atas bala, Allah meninggikan derajatnya 300 derajat. Orang yang sabar dibandingkan dengan orang yang lain yang taat yang bukan sabar, kelebihannya 300 derajat. Satu kali dibandingkan dengan sabar-sabar yang lain. 300 derajat dibandingkan di atas taat yang lain. Di antara satu derajat itu bainas sama'i wal ard, di antara langit dan bumi. Perbedaannya satu derajat jaraknya di antara langit dan bumi. Bayangkan pahala sabar di atas bala 300 derajat, jaraknya 300 kali antara jarak langit dan bumi. Kemudian yang kedua kata Rasul, "Was-sabira 'ala dawamit ta'at yarfa'uhu Allahu ta'ala 600 darajatin baina kulli darajataini kama baina as-sama'i wal ardi marratain." Orang yang sabar di atas bala, Allah meninggikan derajatnya 600 derajat. Orang yang sabar di atas taat, Allah meninggikan derajatnya 600 derajat. Di antara satu derajat, kama bainas sama'i wal ard, di antara langit dan bumi. 600 derajat artinya 600 kali jarak antara langit dan bumi. Kelebihan orang yang sabar mengekalkan diri di atas taat kepada Allah. Kemudian was-sabira 'alal ma'siyati yarfa'uhu Allahu ta'ala 900 darajatin baina kulli darajataini kama baina as-sama'i wal ard salasa marratin. Kelebihan orang yang sabar di atas menjauhkan maksiat, kata Rasul, 900 derajat. Di antara tiap-tiap satu derajat, kama bainas sama'i wal ard, jaraknya di antara langit dan bumi, satu kali di antara langit dan bumi. Maka 900 derajat artinya 900 kali jarak antara langit dan bumi. Maka posisi yang paling atas menurut keterangan yang hadis yang dibacakan oleh Rasul, sabar yang paling sukar adalah sabar di atas menjauhkan maksiat kepada Allah. Mengekalkan diri menjauhkan maksiat kepada Allah sangat sukar.
orang taat, cukuplah orang yang taat. Tapi orang melakukan maksiat kepada Allah, taat jalan terus, maksiat pun dia lakukan. Tebrame orang tabi-tabi na jamaah selalu melakukan solat, selalu melakukan wirid, tapi haram jalan terus. Tebrame orang ibadat tapi maksiat ke Allah. Maka karenanya bersabarlah di atas menjauhkan segala larangan daripada Allah. Kenapa menjauhkan larangan sangat sukar? Karena setiap jiwa yang namanya nafsu itu sangat gemar kepada maksiat kepada Allah. Nafsu tanya paling cocok dengan maksiat. Karenanya hanapa ya orang lain yang ajak tanya melakukan maksiat kepada Allah, sepdro tanya yang menginginkan kita maksiat kepada Allah. Maka diada ajakan nafsu kepada maksiat, ajakan nafsu menjauhkan diri daripada Allah, ajakan nafsu daripada melalaikan kita jauh daripada Allah. Kita perangi. Selesai daripada perang Badar, umat muslim pada ketika itu dengan susah dan payah, Badar mampu dimenangkan oleh kaum muslimin. Para sahabat bergembira. Sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, apakah setelah perang Badar ini ada peperangan yang lebih dahsyat daripada Badar, ya Rasulullah? Rasul tersenyum sambil menjawab, perang Badar adalah perang yang sangat kecil. Masih ada peperangan yang jauh lebih besar daripada Badar. Para sahabat tercengang, dianggap perang Badar itu adalah perang besar. Namun Rasul mengatakan Badar itu adalah perang yang sangat kecil. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa perang setelah Badar yang sangat besar? Rasul menjawab, perang memerangi hawa nafsu. Peperangan memerangi keinginan jiwa di atas melakukan maksiat kepada Allah sangat sukar, lebih dahsyat daripada perang Badar. Maka karenanya perangilah maksiat, karena nafsu sangat gemar kepada maksiat kepada Allah. وَلَن تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. Dan jangan kamu katakan limay yuqtalu, bagi orang yang syahid fi sabilillah. Jangan kamu katakan bagi orang yang terbunuh fi sabilillah, pada sabilillah, amwat, mati. Orang yang berguguran pada peperangan sabilillah, janganlah kamu katakan mati. Ini perintah Allah, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah. Allah turunkan berkenaan dengan peperangan Badar, di mana pada ketika itu orang muslimin gugur sebanyak 14 orang. 6 orang yang gugur terdiri daripada orang muhajirin, dan 8 orang
terdiri daripada orang Ansar. Maka kepada 12 orang yang terbunuh pada sabilillah perang Badar dan perang-perang yang lain, jangan kamu katakan mati, bal hum ahya, tetapi mereka itu hidup. Kenapa Allah katakan hidup, padahal tak kala dengan mata tanya orang yang syahid fi sabilillah itu mati? Tapi Allah katakan jangan kamu katakan mati, tetapi katakanlah ahya. Yang pertama sekali, orang yang gugur pada perang Badar dinamakan dengan syuhada atau mafradnya syahid. Syahid pakan gekun nyan syahid atau syuhada. Sementara makna daripada syahid itu menyaksikan, melihat, menyaksikan. Orang yang berguguran pada perang sabilillah dikatakan syahid. Tentunya dikarenakan mereka melihat tempat mereka di dalam surga. Orang yang meninggal syahid, mereka menyaksikan tempatnya di dalam surga Allah. Dan bukan hanya mereka menyaksikan tempatnya di dalam surga, dikala mereka wafat, roh mereka Allah masukkan ke dalam surga. Roh orang syahid itu Allah jadikan bentuknya seperti burung warna hijau. Dia rohnya nepegat lagi cicim yang warna hijau, nepelih oleh Allah di dalam surga. Kemana mereka terbang terserah mereka. Inilah kelebihan orang yang meninggal syahid. Adapun roh orang mukmin yang taat, yang bukan syuhada, fatan ta'im kharijal jannah, mereka juga Allah berikan nikmat surga Allah, tapi nikmat itu di luar daripada surga. Orang yang beriman, yang saleh, yang taat kepada Allah, yang bukan syuhada, mereka mendapatkan nikmat daripada Allah, tapi nikmat itu bukan langsung di dalam surga Allah. Mereka mendapatkan nikmat surga, tapi tempatnya bukan di dalam surga. Pada di tempat barzakh, tempat mereka di dalam kubur. Di dalam satu hadis, ba'ulai kubu orang beriman, malaikat Jibril negali satu galian menganga. Galiannya tembus ke dalam surga Allah. Maka makanan hidangan dari surga Allah berterbit lewat galian kubur yang langsung tembus ke dalam surga. Segala hidangan surga, tamang kenan beamangan surga, bidadari surga mereka lihat daripada celah kubur mereka. Maka laganya nikmat kubur hingga takun ledanya nyan kubur adalah satu tempat dari kebun surga atau satu lubang dari lubang neraka. Ke orang yang beriman gepegat satu lubang itu tembus ke dalam surga Allah. Keroh orang yang kufur kepada Allah juga Allah gali lubang bak kepala mayat tembus ke dalam neraka Allah. Maka nyan kubu adalah satu kebun daripada kebun surga, atau kubur itu merupakan satu lubang daripada lubang neraka.
maka nikmat Allah atau azab daripada Allah dirasakan di dalam kubur. Beda dengan orang yang syahid. Mereka hidup, mereka tidak mati. Jasad mereka di dalam tanah tidak akan pernah busuk. Tanah tidak akan memakan jasad orang yang syahid. Arwah mereka langsung Allah masukkan di dalam surga. Beda lagi dengan arwah para anbiya dan para rasul. Roh para nabi dikala para nabi dan rasul itu wafat, rohnya itu Allah gantungkan di satu kandil-kandil aras. Roh para nabi Allah tempatkan di dalam kaca. Kemudian Allah tempatkan pada kandil yang terdapat pada aras. Aras itu juga terdapat di dalam surga Allah. Walakin la tash'urun. Akan tetapi kebanyakan mereka, kebanyakan kamu tidak kamu ketahui yang bahwa para syuhada yang berguguran pada sabilillah, tidak kamu ketahui mereka itu hidup sehingga kamu katakan mereka mati. Perintah Allah, jangan pernah kamu katakan kepada mereka itu mati, tetapi mereka itu hidup. Walakin la tash'urun, tetapi kamu tidak mengetahui ma hum fihi, apa yang sebenarnya terjadi kepada mereka. Kalau demikian, kematian mereka itu hanyalah berpindah negeri, dari satu negeri dunia berpindah ke negeri akhirat. Dari alam dunia mereka berpindah kepada surga Allah. Maka begitulah kelebihan orang yang berjihad fi sabilillah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ. Dan kami coba kamu dengan sesuatu, minal khauf, daripada ketakutan, wal ju', dan daripada kelaparan, wa naqsim minal amwal, dan dengan kurang daripada harta, wal anfus, dan dengan kurang daripada jiwa, was samarat, dan dengan kurang daripada buah-buahan, wa basyiris sabirin, kata Allah, dan beri kabar gembiralah oleh Muhammad terhadap orang-orang yang sabar. Semua yang terjadi ba'dahu adalah ujian daripada Allah. Kata Allah, walanabluwannakum, sungguh kami uji kamu, sungguh kami coba kamu dengan sesuatu daripada ketakutan. Dengan apa kita takut? Dengan terjadi permusuhan, dengan terjadi peperangan, sehingga Tanyo di dalam keadaan yang sangat takut. Tersebar berita PKI, para dengku, para imam, para abu-abu takut. Ketakutan itu diuji oleh Allah. Allah menguji kita dengan jum', artinya dengan geput hana gebi ujian oleh Allah. Allah kurangkan curah hujan sehingga menyebabkan kita lapar. Allah kurangkan daripada harta dengan Allah binasakan harta. Allah kurangkan jiwa dengan terjadi peperangan di mana-mana, dengan terjadi wabah penyakit sehingga mati urang manduk. Allah uji tanyo dengan Allah kurangkan buah-buahan dengan terjadi penyakit bakayep, terjadi penyakit tanaman. Maka ada ujian-ujian Allah. Kata Allah, wabasyiris sabirin,
dan bergembiralah, beri kabar gembira olehmu terhadap orang-orang yang sabar. Artinya, hai orang yang beriman, lun uji gata dengan berbagai bencana, lun nak kalen gata apakah kamu sabar atau kamu tidak sabar di atas ujianku, kata Allah. Walladzina idza asabathum musibah, orang yang musibah itu menimpanya, kemudian dikala datang musibah, qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana makna inna lillah? Bahwa sungguh kami itu hamba Allah. Sementara kalau kita katakan kita milik Allah, kita hamba Allah, terserah Allah bagaimana Allah melakukan terhadap kita. Wa inna ilaihi raji'un, dan kepada Allah lah kami kembali pada yaumil akhirah, maka di sana Allah membalasnya. Kata Allah, ulaika alaihim salawat, mereka itulah yang mendapatkan keampunan daripada Allah, wa rahmah, dan mereka itulah yang mendapat nikmat daripada Allah, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah yang selalu mendapat petunjuk kepada Allah. Lagian kelebihan orang yang sabar, mendapat keampunan Allah, mendapat nikmat Allah, dan mendapat petunjuk Allah. Sekian pembahasan pada pagi yang mulia ini, di mana terdapat kekurangan, kesilapan, mohon diperbanyak maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.